Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Reza di sini. Kalau teman-teman ingat, sepertinya kami sudah lama juga nggak pernah ngebahas soal gaming peripheral karena ada Kang Mulya yang lebih expert soal yang gini-ginian. Tapi karena beliau orang yang super sibuk, saya akan coba gantiin beliau untuk bahas sebuah mouse gaming dari Asus, yaitu Asus ROG Gladius 3 Wireless. Mouse ini sudah ada di studio kami selama kurang lebih 5 bulan dan kami juga sudah gunakan ini sebagai daily driver kami. Sudah 5 bulan. Agak telat juga, mohon maaf Asus ya, ada keyboardnya juga, nanti akan kita bahas setelah ini. Mouse ini punya segudang fitur yang sayang banget untuk dilewatkan oleh teman-teman semua. Seperti apa impresi kami terhadap mouse ini? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. ROG Gladius 3 ini sendiri adalah penerus dari ROG Gladius 2 yang dirilis beberapa tahun yang lalu. Kalau teman-teman ingat, dulu Kang Mulya pernah membahas ROG Gladius 2 yang versi Origin COD Black Ops Edition. ROG Gladius 3 ini tersedia dua tipe, yaitu versi wired dan versi wireless, di mana perbedaan antara keduanya hanya di beratnya saja. Versi wired punya berat di 79 gram dan versi wireless punya berat di 89 gram. Sedangkan untuk spesifikasi teknis lainnya sama saja. Versi wired ini datang dengan harga yang lebih terjangkau atau ada di kisaran Rp990.000. Sedangkan untuk versi wirelessnya ini dibanderol hampir 2 kali lipat atau mencapai Rp1.850.000. Seperti biasa, mouse dari Asus ROG ini hadir dengan box yang keren dan premium. Cara membukanya juga sangat praktis dari arah samping seperti ini dengan skema magnetik. Di bagian belakang boxnya terdapat cukup banyak informasi mengenai spesifikasi teknis dari mouse ini. Di dalam paket pembeliannya, kita akan menemukan buku manual, kartu garansi, kabel paracord 2 meter, konverter USB Type-C ke USB Type-A, lalu ada dongle untuk mode wireless 2,4 GHz, mouse fit cadangan, 2 buah switch pengganti dari Omron, dan seperti biasa ada stiker-stiker ganteng khas ROG. Sebelum kita masuk ke desain mouse, mari kita bahas dulu spesifikasinya. Mouse ini menggunakan sensor 19.000 dpi, 400 IPS, 1000 polling rate, dan 50G acceleration. Pada paket pembelian atau website resminya, Asus tidak mencantumkan jenis sensor apa yang digunakan. Namun kalau kita lihat dari speknya, sepertinya si sensor ini menggunakan PixArt PAW3370. Gladius 3 Wireless ini menawarkan 3 pilihan konektivitas dibandingkan versi wirednya yang hanya bisa pakai satu konektivitas. Pada mouse ini kita bisa pakai Bluetooth ataupun pakai koneksi radio frekuensi 2,4 GHz. Namun jika teman-teman ingin merasa lebih secure ketika bermain game kompetitif, Asus juga menyediakan mode wirednya yang bisa kita lepas pasang. Oh iya, mode kabelnya ini menggunakan kabel seperti kabel paracord yang cukup fleksibel walau memang tidak fleksibel kabelnya mouse-mouse ringan yang lain yang mirip tali sepatu. Kabelnya ini menggunakan interface USB Type-C. Untuk mode wireless 2,4 GHz-nya, Asus menggunakan dongle USB-A yang bisa kita simpan pada bagian bawah mouse-nya. Tempat penyimpanannya ini sangat praktis karena ada bagian magnetiknya. Untuk memilih mode wireless, kita tinggal menggeser saja mode switch yang ada pada bagian bawah mouse. Nilai jual utama dari mouse seri Gladius ini tentu adalah switch-nya yang hot swap atau bisa diganti-ganti layaknya mechanical keyboard. Tren seperti ini menurut kami cukup positif untuk perkembangan industri mouse karena seperti yang kita tahu kalau fitur kustomisasi pada peripheral kini sedang booming-boomingnya. Asus juga menyediakan switch cadangan 5 pin dari Omron yang menurut penilaian subjektif kami sih, switch yang Omron ini terasa lebih enak karena lebih punya feel kliknya aja gitu. Oke, sekarang saya akan kasih lihat ke teman-teman bagaimana cara membuka mouse ini yang sedikit agak beda dengan mouse-mouse kebanyakan. Di sini ada 2 buah rubber grommet, di sini tempat 2 buah baut dari mouse ini. Dimana mouse-mouse kebanyakan itu bautnya biasanya ada di bawah mouse fit. Jadi kalau kita mau bongkar si mouse-nya, biasanya mouse fit-nya itu kita lepas sehingga mouse fit-nya nggak bisa dipakai lagi biasanya. Tapi kali ini di mouse ini agak beda. Kita coba akan bongkar. Nah, ini tuh beda banget sama mouse-mouse yang lain ya. Biasanya mouse lain itu si mainboardnya masih ada nempel sama satu kabel gitu ya di
atasnya. Jadi kalau misalkan kita buka, biasanya masih suka ada yang nyangkut kabel-kabelnya, tapi ini beda banget. Udah langsung praktis karena memang didesain seperti itu untuk memudahkan si push fit switch-nya. Tuh, langsung begitu aja. Nah, ini sepertinya gampang banget karena di capit atau tweezernya ini, nah tinggal digoyang-goyangin aja dikit, langsung kecabut. Nah, so easy. Ini tiga pin ya kalau bisa dilihat. Berkat teknologi push fit switch 2-nya punya Asus ROG ini, kita bisa dengan mudahnya langsung copot dan pasang punya Om Ron. Nah, di sini switch-nya bisa kita lihat ya, ada 3 pin. Ini kalau untuk 3 pin lebih besar pin-pinnya. Kemudian kalau 5 pin di depannya besar, terus 4 belakangnya kecil. Oke. Jadi setelah kita bongkar, kita juga baru tahu nih di dalam dari mouse ini punya rangka yang honeycomb design. Seperti ini. Bisa kita lihat bolong-bolongnya ada di tengah, di samping. Ini bisa membantu mengurangi bobot keseluruhan dari mouse-nya ini sendiri. Jadi walaupun mouse ini punya bagian luar yang khas ROG banget, tapi dalamnya ini kenapa bisa ringan? Karena honeycomb design, guys. Tuh. Untuk desainnya, mouse ini bertipe asymmetrical ergonomic classic right-handed. Dari namanya saja kita sudah tahu kalau mouse ini akan lebih cocok untuk pengguna tangan kanan. Material mouse ini terbuat dari hard plastik yang cukup solid dan bagian tepiannya ini punya finishing yang halus dan presisi. Kalau kita lihat sejajar dari samping, mouse ini punya punuk yang tinggi dan besar. Lengkungannya ini juga cukup agresif sehingga akan sangat cocok dengan tangan kanan pengguna. Lalu pada bagian samping-sampingnya di bagian kiri mouse ini terdapat tekstur side grip yang kalau kita lihat-lihat lagi teksturnya ini berupa grafir khasnya ROG yang juga bisa menyala. Di sebelah kanan terdapat tekstur side grip diagonal dan juga ada grafir ROG-nya. Kedua set gripnya ini dirancang sedemikian rupa untuk menambah daya cengkraman tangan, walau sayang buat saya pribadi yang tangannya sering keringetan, kedua set gripnya ini tidak begitu ngefek buat saya. Saya pribadi lebih senang pakai tekstur yang rubber. Untuk saya yang ukuran panjang telapak tangannya di 19 cm dan suka gonta-ganti antara palm grip ataupun claw grip, mouse ini memang cocok untuk tangan saya, apalagi kalau menggunakan palm grip. Seluruh permukaan telapak tangan bisa menyentuh semua body mouse-nya. Feel-nya ini nyaman banget walau butuh penyesuaian karena ukuran cangkang mouse yang cukup tinggi. Mouse ini memiliki 6 tombol pada bagian atasnya. Tombol yang kecil ini berfungsi untuk mengganti DPI. Tombolnya ini terdiri dari 4 profil yang bisa kita nonaktifkan juga sebagian. Lalu untuk klik kiri dan kanannya ini terpisah dari cangkang mouse. Terdapat cekungan pada masing-masing bagian tengah dari klik kiri dan kanannya. Scroll wheel-nya ini punya tekstur berbahan karet. Jarak antara stepnya pas dan ketika menekan scroll wheel-nya ini juga empuk, bahkan menurut kami lebih empuk dan nyaman ketimbang MM711 yang biasa kami pakai. Sedangkan untuk bagian bawahnya terdapat switch untuk mengganti mode wireless, tombol untuk pairing, dan di bawahnya lagi ada tombol profile. Kita bisa menyimpan 5 profil DPI dan menggantinya secara on the fly. Terdapat 5 buah MOSFET berbahan PTFE 100% yang kalau kita lihat lagi warnanya ini agak sedikit gelap dibandingkan MOSFET lain yang putih cerah. Asus menyediakan 4 buah MOSFET cadangan pada paket pembeliannya, namun sayang untuk MOSFET yang di tengah ini tidak ada cadangannya. Di bagian bawahnya lagi kita bisa lihat ada lubang untuk menaruh dongle wireless 2,4 GHz-nya. Untuk baterainya, Asus mengklaim bisa bertahan 85 jam dengan koneksi Bluetooth dan 55 jam dengan koneksi RF 2,4 GHz. Dari pengalaman kami sih, ketika dites bermain game dan kerja selama seharian, baterainya ini berkurang dari 100% ke sekitar 60%. Kemudian bukan ROG namanya kalau nggak ada RGB-RGB-nya. Nggak banyak yang kami bisa bahas, tapi kami cukup kagum sih ini softwarenya makin kesini makin canggih aja. Kita bisa ngatur nyala RGB-nya berdasarkan timeline. Udah kayak lagi ngedit video. Terus melalui softwarenya ini kita juga bisa ngelihat indikator baterainya.
Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana impresi kami terhadap mouse ini dan performanya untuk menghandle berbagai aktivitas. Kebetulan kegiatan saya sehari-hari ditemani oleh laptop Asus TUF Gaming A15 tahun 2020. Kesibukan saya sehari-hari itu lebih kepada ngerjain tugas-tugas kantor, baik WFH ataupun WFO. Saya juga ngedit video konten YouTube-nya 11 Hardware, terus juga bikin-bikin grafik ataupun thumbnail di Photoshop dan Illustrator. Malam-malam saya juga sempetin mabar Apex Legends bareng Kang Bumi yang lagi ketagihan push rank Apex Legends. Kalau untuk kerja, saya biasa gonta-ganti pakai Bluetooth ataupun wireless 2,4 GHz. Memang terdapat perbedaan respons antara Bluetooth dan wireless 2,4-nya. Dan yang Bluetooth ini terkesan lebih lambat dan patah-patah terutama ketika lagi ngedit video. Ngedrag file video ataupun title tuh kerasa banget delaynya. Entah koneksi Bluetooth laptop saya yang kurang oke atau emang kebetulan unit ini saja yang kayak begini. So, saya lebih sering menggunakan mode wireless 2,4 GHz-nya aja ketimbang Bluetooth. Untuk main Apex Legends, saya tetap pakai mode wireless 2,4 GHz-nya. Sensor dari mouse ini saya rasa termasuk dalam kelas high-end dan saya nggak menemukan masalah sama sekali. Hanya saja, tombol set buttonnya ini termasuk kecil untuk ukurannya dan jarak antara jempol saya dengan posisi tombol set buttonnya itu agak jauh. Jadi saya suka kagok-kagok sendiri dan sering misklik kalau pas lagi tegang-tegangnya. Saya sendiri biasa menjadikan tombol set button ini sebagai tombol melee attack ataupun tombol reload. Terus, buat orang yang tangannya gampang keringetan kayak saya ini nggak begitu cocok sepertinya dengan side gripnya. Saya lebih prefer menggunakan mouse yang pakai finishing rubber pada side gripnya supaya nggak licin. Nah, si Kang Bumi juga sempat pakai mouse ini selama beberapa bulan. Kalau kata dia sih nggak begitu klik sama mouse ini. Kayaknya emang dia seleranya pakai mouse-mouse yang ultra ringan gitu, kayak MM711 yang biasa dia pakai. Charging shields. Come on. Kesimpulannya, Asus ROG Gladius 3 Wireless ini udah nggak usah diragukan lagi kalau kita lihat dari fitur-fiturnya. Mouse ini punya software yang lengkap dan meriah, nyala RGB-nya cakep, desainnya juga cakep, paket pembeliannya oke, dan mouse ini menawarkan fitur hot swap untuk switch-nya. Berat dari mouse ini juga termasuk ringan untuk sebuah mouse wireless. Asus sebenarnya bisa menjadi trendsetter untuk industri mouse di masa depan yang bisa gonta-ganti switch seperti mechanical keyboard. Mouse ini secara fitur udah komplit, tapi lagi-lagi namanya gaming peripheral, ya balik lagi ke selera ya. Dan sayangnya, baik saya pribadi ataupun Kang Bumi sepertinya nggak begitu cocok dengan mouse ini. Dan harganya yang mencapai 1,8 jutaan rupiah nampaknya nggak begitu memenuhi selera kami. Tapi kalau untuk yang versi wirednya itu menurut kami sih lebih worth it. 1 juta kurang sedikit, tapi punya segudang fitur termasuk hot swap-nya itu tadi, plus bobotnya juga yang lebih ringan 10 gram. Namun sekali lagi, selera kami bisa saja berbeda dengan teman-teman semua. Oke? So, demikian video dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware, follow sosial media kami, dan join komunitas kami di Discord dan grup Facebook. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye-bye!